Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Para hadirin ingkang rawuh, ingkang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang berbahagia ini mari kita buka bersama-sama majelis pengajian kita dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, sadenengipun saya ingin memperkenalkan diri nggih. Nggih. Para bapak, para ibu, kula asmani Abdullah Afifi nggih. Panggil mawon Mas Afif. Cuman biasa kalau di sekolahan di SMA Muhammadiyah Semuhi kula dipanggil Pak Afif nggih. Kula rencange Pak Zainul Bihin nggih. Pak Bihin mriki. Nggih. Nggih. Kemudian alhamdulillah saya sudah berkeluarga nggih, gadah lare kalih. Kemarin pas sekali ngisi di Ibu Aisyah NA Ranting Timur niku, Ustaz, statusnya napa Ustaz? Alhamdulillah sampun berkeluarga Bu. Nambah Ustaz, siji ora entek kon nambah. Ibu-ibu, bapak-bapak ingkang kula muliakan karo Allah, pada kesempatan berbahagia ini karena yang datang mayoritas bapak-bapak nggih, yang sepuh. Alhamdulillah, terutama kita bersyukur kepada Allah. Panjenengan duduk dan mriki nikmat apa mboten nggih? Nikmat nggih. Ketaatan niku nikmat jamaah. Pripun nikmat Ustaz? Lihat doa Nabi ketika beliau di akhir usia beliau, Allahumma ja'al khaira umuri akhirahu wa khaira amali khawatimahu wa khair ayami yauma alqaqa. Ketaatan ini nikmat. Nabi berkata di dalam doanya, ya Allah, jadikanlah akhir usiaku itu sebaik-baiknya. Allahumma ja'al akhira umuri akhirahu. Ya Allah, jadikanlah penutup usiaku yang terbaik di akhirnya, dan sebaik-baik amalku adalah amal yang husnul khotimah, dan sebaik-baik hariku di mana aku bertemu denganmu ya Allah. Bapak-bapak ingkang, ibu-ibu ingkang kula muliakan karo Allah, sehingga kita harus banyak-banyak bersyukur. Qalilun tu'addi syukruhu khairun min katsirin la tutiquhu. Nikmat yang sedikit mengantarkan panjenengan kepada rasa syukur itu lebih baik daripada nikmat yang banyak, akan tapi kita tidak bisa mensyukurinya. Nikmat sing sithik niku napa? Nggih. Ten mriki wonten guru madrasah honorer, guru TPQ niku kan dapat honornya mun segede nggih. Akan tetapi berkahe nggih, berkahe jamaah. Dan dari yang sedikit niku ibarat menwulane sedekah berapa ratus ribu dibandingkan dengan guru yang sudah pegawai PNS. Lah nikulah nikmat yang sedikit yang engkau syukuri lebih baik daripada nikmat yang banyak panjenengan boten mampu mensyukurinya. Maqallah wa kafat, yang sedikit tapi cukup alhamdulillah, lebih baik daripada min katsirin wa alha, daripada nikmat yang banyak tapi melalaikan. Kata tiang menungsot diberikan nikmat banyak tapi malah justru nikmat tersebut sebagai istidrat, sebagai azab bagi dirinya. Oleh karena itu, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan membahas bila masa tua tiba. Jika usiaku sudah 40 tahun, karena yang datang nih usia bapak-bapak pun sepuh kayaknya. Nggih. 40. Oh 60, Masya Allah. Udah anak pang gitu, anak pensiun gitu Pak gitu. Alhamdulillah. Nyenan 35 Pak. 35 itu dirubah gitu. Bapak, ibu-ibu ingkang kula muliakan karena Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu,
di usia tua niku harus panjenengan syukuri, karena tidak setiap orang yang hidup itu diberikan usia panjang. Itu nikmat yang sangat luar biasa. Ulama ngendiko di antara kenikmatan adalah ayarzuqahu, orang ini diberikan umur panjang. Kemudian wa ayarzuqahu al-inabah, min sa'adatil mar'i antatula umrohu, di antara kebahagiaan seseorang diberikan umur panjang. Ketika umurnya panjang, wa ayarzuqahu al-inabah, panjenengan diberikan kesempatan untuk bertobat. Itu nikmat yang sangat luar biasa, nikmat di atas kenikmatan. Lah sakniki usia manungsa dawa-dawane niku pinten? 90 tahun nggih. Saya punya teman baktinya sama ibunya luar biasa. Kula niku kan aslinya Krapia nggih. Asli kula Krapia, dapat istri Kauman nggih. Dapat nggih tangane Pak niki. Nggih. Pak Yun. Dan niku Bapak-bapak ibu-ibu ingkang kula muliakan karo Allah, ibunya usianya 92 tahun. 92 tahun wis bonus pirang puluh tahun. Lah niku kalau setiap harinya tidak dipancing motoriknya niku linglung jamaat. Setiap harinya sama anaknya distelkan Al-Waqiah, surat Al-Muluk. Bu, ditangleti kalimat niki kok nyambung nggih. Lah niku distelke pengajian. Nah, dari situ diberikan kesempatan untuk inabah, bertobat, itu nikmat yang sangat luar biasa. Apalagi jamaah ingkang kula muliakan karo Allah, terkadang manusia lupa rumah hunian manusia niku, kata Abdullah bin Aisar niku wonten kalih, rumah yang di atas bumi dan rumah yang di bawah bumi. Kebanyakan manusia rumah yang di atas bumi dibangun megah, dibangun sampai ber-mm nggih. Akan tetapi pertanyaannya, panjenengan urip nenten dunya niku pirang tahun? Berapa lama kita hidup di dunia ini? Enggak ada yang tahu jamaah. Ojo takon sing isih nome nggih. Bisa jadi panjenengan riyen kula keri. Bisa jadi kula keri panjenengan dhisik nggih, mboten sing ngertos. Lah niku rumah yang ada di bawah tanah, di bawah bumi, itu kita hidup di sana, di alam barzat sampai hari kiamat. Di atas bumi paling mentok, kata Nabi, antara 60 sampai 70 tahun. Sedikit orang yang lebih umurnya daripada 70 tahun. Maka berbahagialah kita yang diberikan umur panjang dan memiliki kesempatan untuk bertobat. Salah seorang soleh mengatakan, aku habiskan usia mudaku dengan penuh maksiat, dengan penuh kesia-siaan. Kemudian aku penuhi usia tuaku dengan ibadah dan kearifan. Itulah seharusnya. Usia tua niku pasti jamaah, pasti napa mboten pasti. Cuma tidak setiap orang yang tua niki dewasa. Dewasa ini pripun? Sadar diri, awakku ki besok ki bakal mati. Apa sing kanggo sangu mati niku napa? Lah, panjenengan duduk ten mriki itu termasuk ngaji niku kanggo bekal nanti ketika kita di alam barzat. Karena motivasi hidup orang yang beriman adalah bagaimana ketika dia hidup di dunia ini dapat mengantarkan dirinya ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, pada bab ke-12 di kitab Riyadhus Shalihin niku wonten anjuran untuk meningkatkan amal kebaikan pada akhir usia. Anjuran untuk meningkatkan amal kebaikan di akhir usia. Dahulu inna ahlal Madinah, Ibnu Abbas ngendika, sesungguhnya dahulu penduduk Madinah idza balagha ahdihim arba'ina sana, ketika mereka usianya sudah mencapai 40 tahun, tafarragha lil ibadah, mereka fokus untuk ibadah. Ketika usianya sudah 40 tahun. Kenapa jamaah di usia 40 tahun kok kita harus fokus ibadah? Karena umumnya manusia niku, format ukuran manusia adalah di usia 40 tahun sampai ia dipanggil oleh Allah. Di usia itulah usia matang.
usia betul-betul sudah stabil. Umumnya nek panjenengan gadah tiang ketemu biye konco dolan, konco sekolah, umure 40 tahun yo isih ana sing koncone sing apa namanya doyane senenge ngatur, mudah marah, kemudian apa melih wonge tersinggungan. Lah itu karena format formulasi dari usia mudanya. Lah itulah kenapa Imam Ghazali pernah mengatakan inna min jumlati, di antara pokok nasihat dari Nabi SAW adalah beliau mengatakan man jawazal arba'in, siapa yang umurnya sudah 40 tahun, lam yaglib khairuhu wa syarruhu, justru kebaikannya kok malah tidak banyak, keburukannya masih dia jalankan, senang dunia, maka falyatajawwaz maq'adahu ilan nar, maka hendaknya ia bersiap-siap masuk neraka. Kenapa? Lam yaglib khairuhu wa syarruhu, kebaikannya tidak mengungguli keburukannya, sehingga dikhawatirkan meninggalnya dalam keadaan meninggal su'ul khotimah. Meninggal dalam keadaan husnul khotimah itu nikmat di atas kenikmatan jamaah. Kita membutuhkan perjuangan ketakwaan seumur hidup. Dados Ustadz Hasan Bisri almarhum nggih ten Pekalongan iku meninggal dalam keadaan sujud. Nggih. Dalam keadaan sujud mau ngimami khutbah Jumat nggih. Setelah tempat catatan khutbahnya ditaruh, sholat 1 rakaat, ketika sujud beliau langsung tersungkur, bus, dengar suara anginnya. Kemudian jamaah yang di sekitar kanan kiri bingung, ustaznya dibalikkan, dites, kok udah meninggal. Akhirnya dibawa ke rumah sakit Medan, rupanya memang sudah meninggal dunia. Itu kenikmatan meninggal husnul khotimah tidak setiap orang dapat merasakannya. Butuh yang namanya perjuangan sepanjang hidup kita bertakwa kepada Allah, dan butuh keikhlasan. Panjenengan ningali ketika malaikat Jibril diperintahkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam atau diperintahkan oleh Allah nggih, ngapunten, malaikat Jibril diperintahkan saking Gusti Allah Subhanahu Wa Taala. Akhirnya ketika malaikat Jibril diperintahkan, wahai malaikat Jibril, lihatlah ke surga, apa yang telah aku sediakan untuk hamba-hambaku. Maka malaikat Jibril melihatnya, sungguh kenikmatan yang tiada taranya. Maka ketika orang mendengar dan melihatnya pasti ingin memasukinya. Kemudian malaikat Jibril disuruh lihat lagi, lihat kembali, masuk lebih jauh ke dalam surga. Ketika malaikat Jibril melihatnya, rupanya surga ini diliputi dengan sesuatu yang tidak disenangi oleh jiwa. Malaikat Jibril ngendika, ya Allah, aku khawatir banyak manusia yang tidak dapat memasuki surgamu ini. Lantaran apa? Lantaran hufatil jannatu bil makari, surga diliputi dengan sesuatu yang jiwa ini membencinya. Panjenengan ningali sih rame pun di masjid kalih pasar. Lah itulah hufatil jannatu bil makari, surga diliputi dengan sesuatu yang jiwa ini benci, tidak menyukainya. Saiki panjenengan zikir nggih. Zikir subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Zikir yang kita merasakan kenikmatannya terkadang mergot setan gepeng, akhirnya orang sempat zikir jamaah. Itu juga bagian hufatil jannah bil makarih. Kita terlalaikan dengan era globalisasi, dilalaikan dengan politik. Saat ini nyempatkan waktu 10 menit saja untuk zikir pagi petang, terkadang panjenengan mboten wonten wektune nggih. Isih berkah waktu mbiyen. Soale mbiyen niku akeh gerake jamaah. Sore-sore jenengan bali ngajar Pak nggih, ngangsu nimba. Niku kan waktu mbiyen produktif sekali. Lah sakniki nggih di sekolahan dolan HP, bali tekan omah glelengan yo isih dolan HP. Nggih, ora ana kegiatan sing didelok HP, Pak turu yo HP nggih. Lah nikulah akhir zaman nggih.
Lah, ngaji niku bagian kita agar selamat dari era globalisasi ini. Ibu ingkang kula muliakan karena Allah, dan saya tadi ingat ketika menceritakan Ustadz Hasan Bisri niku beliau ngendikot. Beliau niku selalu meminta doa husnul khotimah. Nggih. Selalu meminta doa husnul khotimah, ya Allah wafatkanlah aku dalam keadaan husnul khotimah. Dan beliau ketika mengumpulkan anak-anak muda, di antaranya saya pada waktu itu di rumahnya, beliau selalu memotivasi untuk berdakwah tauhid. Beliau ketika ngisi pengajian di mana-mana itu pasti membahasnya tauhid. Dan beliau berpesan, saya butuh orang-orang yang seperti panjenengan. Beliau pada waktu itu sebelum meninggalnya, saya ditepuk pundaknya, kemudian berpesan kados niku, saya butuh orang-orang seperti panjenengan Mas, artinya yang meneruskan bagian estafet dakwah niki. Lah, saya ngisi di sini itu amargi tugas saking sekolah tablik UMPP. Iku kan wonten saniki sekolah tablik, nggih. Pesertanya ya ada enten mriki wonten Pak Sugeng. Mboten wonten seragit. Pesertanya ada dari Brebes, Tegal, dari Pekajangan, wonten dari mana-mana. Lah niku dibagi tugas. Tugasnya diantaranya, nah ini untuk mengisi atau mengenalkan kepada jamaah masjid-masjid Muhammadiyah dari Majelis PW Jateng niku membuka sekolah tablik. Dan itu tujuannya untuk pengajaran. Kenapa petinju niku isih butuh pelatih? Nek petinju diadu karo pelatih ya menang di Pak kira-kira? Menang nek pelatih pun wis pun sepuh nggih. Menang petinjune. Lah itulah pelatih niku gunanya untuk mengingatkan dan mengoreksi apa yang perlu ditambahkan. Sama ingkang kula muliakan karo Allah Subhanahu wa taala, kembali lagi di kitab Riyadhus Shalihin bab yang ke-12, di antara tanda-tanda ajal Nabi sudah dekat, beliau diturunkan surat An-Nasr. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa sayadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Niku surat ini kata Ibnu Abbas, inilah sebagai tanda qurbil ajali Nabi SAW, dekatnya ajal Nabi SAW. Dan inilah yang menjadi fase kehidupan manusia hingga ajal menjemput. Nek kula panjenengan ketika ingin meninggalnya itu kira-kira punya tanda-tanda napa mboten jamaah? Nggih. Terkadang nek wong biasa sih mboten ngertos nggih. Tapi setidaknya setiap jiwa niku dia bisa memprediksi jamaah. Dia bisa memprediksi kapan kiranya jiwa ini sudah betul-betul dia letih, kemudian dia akan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Meskipun kata Rasulullah, di antara tanda-tanda akhir zaman ini banyak orang-orang yang mati secara mendadak. Itu di antara tanda-tanda akhir zaman. Kan tapi bagi kita orang yang beriman, kita juga harus mawas diri jamaah. Seandainya umur kita tinggal 1 minggu, apa yang harus kita lakukan jamaah? Tentu yang harus kita lakukan betul-betul kita mengoptimalkan waktu kita untuk ibadah, amalan hati kita, betul-betul hati kita ini secara kuantitas ibadahnya dibetulin, ikhlasnya, itibanya kepada Nabi SAW betul-betul kita tingkatkan. Mengenai batas usia tua, kata Imam Al-Qurtubi adalah orang dikatakan tua adalah orang yang telah melewati usia 40 tahun. Berdasarkan sabda Nabi, umur umatku antara 60 sampai 70 tahun, wa aqallu man yajuzu dzalik, sedikit sekali yang melebihi usia 70 tahun. Dan Rasulullah pun pernah bersabda, a'dzarallahu ila mri'in akhara ajalahu ila sitina sana. Allah telah memberikan keringanan, dispensasi kepada seseorang yang dia diakhirkan usianya sampai 60 tahun. Wis dikasih usia, wis dikai usia 60 tahun kok urung gelem tobat, sampai kapan melih nggih?
Nah, jamaah yang kami muliakan karena Allah, ketika sudah batas usia lebih dari itu, maka Allah akan berlepas diri darinya. Ayat-ayat yang berkaitan dengan masa tua niku kata, yaitu antaranya di surat Yasin. Kita ambil surat Yasin niku wonten ayat yang bunyinya wa man nu'ammirhu nunaqqishu fil khalq afala yaqilun. Siapakah yang kami panjangkan umurnya, nunakishu, niscaya kami akan balikkan proses penciptaannya dari kuat menuju lemah. Afala taqilun, apakah kita tidak mau berpikir jamaah? Nah, di surat Yasin ini, di surat Yasin setelahnya kalau tidak salah, inna ashabal jannatil yawma fi syughulin fakihun. Sesungguhnya penduduk surga ketika mereka memasuki surga, mereka dipenuhi dengan rasa gembira. Hum wa azwajuhum fi dhilalin 'alal ara'iki muttaqiun. Mereka berada di atas dipan-dipan surga yang terbuat permadaninya dari permata-permata. Mereka bersandar menikmati kenikmatan surga bersama bidadari-bidadari surga. Kenapa mereka demikian? Mereka inna ashabal jannati yauma fi syughulin faqihun. Di surga mereka disibukkan dengan kenikmatan, karena di dunianya mereka disibukkan dengan ibadah. Wa idza faraqta fansab. Dan surat Al-Insyirah, ketika engkau selesai dari satu ibadah, maka kerjakanlah ibadah berikutnya. Jadi orang-orang nganggure jamaah, mereka di surga disibukkan dengan kenikmatan, lantaran di dunia disibukkan dengan ketaatan. Itulah sehingga panjenengan pun harusnya bercermin ketika kita di dunia ini ingin mendapatkan surganya Allah tertinggi, maka hendaknya kita di dunia ini bersungguh-sungguh. Waman atahur roha atatur roha. Siapa orang yang ingin mendapatkan kenikmatan, maka dia harus bercapek-capek. Tidak ada kenikmatan kecuali dengan susah payah kita mendapatkannya. Siapa orang yang berleha-leha, ketika pembagian upah dibagi, maka dia pasti tidak akan mendapatkannya. Para hadirin ingkang kula muliakan karena Allah Subhanahu wa taala, maka Al-Quran telah berulang kali memperingatkan datangnya masa tua. Dari sini hendaknya kita ini tadabbur jamaah. Tadabbur usia tua kita, akankah kita tetap istiqomah di atas kebaikan atau tidak? Berapa banyak ayat Al-Quran yang panjenengan dengarkan, ceramah-ceramah yang sudah kita pernah dengarkan. Dari situ kita coba merenung jamaah, sudahkah betul-betul kita mau mendengarkannya dan mau mengamalkannya dengan serius, dengan penuh kesungguhan? Sudahkah benar-benar langkah kita sesuai dengan hati nurani kita ayunkan, kita langkahkan kepada kebaikan. Kebaikan itu ujiannya mung siji, istiqomah napa mboten panjenengan lakoni, ini ku saja ujiannya. Nek kita istiqomah, insyaallah nanti kita akan dipanggil ya ayyuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah, kembalilah menuju rahmat Allah karena engkau mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, usia produktif manusia rupanya hanya 20 tahun jamaah. Misalnya usia menungso 60 tahun. Tidak semua usia 60 tahun itu produktif. Dialokasikan ada yang tidurnya 8 jam. Ketika di total 60 tahun turunnya dina 8 jam, itu 20 tahun habis waktunya untuk tidur. 60 tahun dijukuk 20, isih 40 tahun. Dipotong usia balik nek wong biyen balike 15 tahun Pak nggih. Nek umur saiki bocah balik wedok mosok balike kelas 3 SD balik nggih. Bocah wedok nggih sudah balik ya nanti monopausnya di bawah 40 tahun nggih. Nggih. Nanti kasihan nek bojone senom Pak nggih. Nggih, bener kasihan nggih. Kasihan lah nek mau biyen-biyen monopausnya itu orang yang dulu itu ada 50 tahun masih head. Karena memang
Beda Pak nggih. Beda memang keadaannya. Lah niku di 40 dijukuk 15 pinten Pak? 25 diambil waktu makan dan minum 15 menit, di total swidak tahun dijukuk 15 menit 3 tahun. Dijukuk waktu pergi ke WC entek umure wis ora sisane wis dijukuk ning WC ana sing kan relatif Pak nggih. Ya dihitung ning WC 15 menit juga berarti 2 tahun. Berarti tersisa dari usia kita mau 20 tahun. 20 tahun jamaah. Entek umure kita burung saiki healing nggih, durung napa meneh saiki macam-macam kulineran. Itu nek di botol enggak ada 20 tahun mungkin usia kita. Itu nek usiane menungso sampai 7 tahun. Jamaah yang kami muliakan karena Allah, dawamul hal minal muhal, tetapnya kondisi seseorang di atas usia, di atas keadaannya misalnya semakin kuat, di atas kenikmatan terus menerus, itu termasuk kemustahilan. Terkadang kita ini ya kadangkala diuji ekonominya nggih. Yang miskin diuji dengan kemiskinannya, yang kaya diuji dengan kekayaannya, yang jadi penguasa diuji dengan kekuasaannya, yang masih muda diuji bagaimana masa depanku nanti, yang udah tua diuji usianya semakin tua, keadaannya semakin lemah. Semua itu nggak ada yang lepas dari ujian. Jamaah yang kami muliakan karena Allah, yang sudah tua harusnya dia memperkuat ingat mati. Kata Nabi, aksiru min dzikri hadimil ladzat, hendaklah engkau memperbanyak mengingat-ingat sesuatu yang memutuskan kenikmatan. Sesuatu yang memutuskan kenikmatan itu apa? Banyak mengingat mati. Orang yang mengingat mati dalam kesehariannya 20 kali, insya Allah tidak dicatat dia sebagai orang yang lalai. Artinya ketika kita ingat mati itu berarti yang menimbulkan merangsang hasrat kita untuk beramal soleh. Gor mengingat mati, penggali kubur itu banyak, tapi ada juga di antara mereka yang nggak sholat. Lah berarti dia nggak mengingat mati secara praktek jamaah. Teorinya yo kabeh bakal mati wong mas, nggih. Tapi secara prakteknya dia harusnya juga memperbanyak bekal menuju kematian. Meminta lisan, meminta hati dan lisan yang hidup di masa tua. Niku wonten doanya. Saya punya buku panduan pesantren lansia. Lah niku ten mriku wonten doa-doa jamaah. Sebenarnya tadi ingin saya persiapkan, cuman karena tadi dadaan sehingga yaudah materi yang sudah siap saja. Doa-doa di usia lansia, di usia tua niku penting sekali. Panjenengan istiqomahkan, panjenengan baca. Karena itu doa yang akan memudahkan kita untuk tetap istiqomah dan tetap diberikan husnul khotimah. Kemudian bermohon kebutuhan orang yang tua. Bermohon kebutuhan orang yang tua, panjenengan tak ajari doa siji, insya Allah panjenengan hafal. Bermohon kebutuhan orang yang tua. Doanya napa Ustaz? Doanya gampang. Ibnul Munkadir ngendika, saya ajarkan doa, Allahumma qawwiyadz zakari fa innahu manfaatun li ahli. Doa niki setelah saya artikan, ada jamaah bar pengajian langsung njaluk ditulis ke jamaah. Ya Allah, kuatkanlah alat vitalku karena itu bermanfaat untuk keluargaku. Nggih. Itu bermohon kebutuhan orang yang tua, nggih. Orang yang tua kan terkadang Pak nggih ora sang nganggo obat-obatan. Obate panjenengan apa KKM kok pasang kuda-kuda nggih. Ini doa Ibnul Munkadir. Kenapa kok doanya seperti ini Ustaz? Ini kata para ulama, orang yang soleh itu mereka meminta kepada Allah seluruh kebutuhannya, sampai dalam permintaan mereka urusan garam mereka minta kepada Allah, sendalip tugel mereka berdoa kepada Allah. Nah, apalagi dalam hal ini, ya Allah kuatkanlah alat vitalku karena itu bermanfaat untuk keluargaku. Itu doa kebutuhan orang yang tua. Nih panjenengan coba diamalkan itu, insya Allah
seneng ibu-ibu nggih. Jamaah ingkang kula muliakan karo Allah, itu doa yang harus dihafal. Katanya dihafal Pak nggih. Dihafal gampang. Orang yang soleh terdahulu mengakrabkan diri dengan kematian sebagai persiapan bekal agar menjadi lebih indah. Contohnya Umar bin Abdul Aziz, usianya 39. Umar bin Abdul Aziz menggali kuburan di dalam rumahnya jamaah. Gawe kuburan ning jero omahe atau ning jero kamare. Jadi seakan-akan lau faraqa qalbi min dzikri maut, seandainya hatiku ini lepas dari ingat mati, ini saya ayuf sidal li amali, amalku ini pasti akan rusak. Mbok sing dadi penguasa saiki nggih ning istana presiden gaweke sak gelombang Pak nggih. Ning kono insyaallah pemimpinnya amanah nanti. Lah ketimbang saiki korupsi, duite ditakekke ning omah suwung, duite korupsi ber MM jamaah. Triliunan. Daleke ning omah suwung duite dipangan rayap. Lah iku maneh-man nggih lebih baik diwekeke sing misalnya masjid-masjid atau kaum duafa kan lebih bermanfaat. Lah niku nek mengakrabkan mengingat mati, insyaallah kita ini tidak rakus dengan dunia. Begitu pula Rabi' bin Haitham menggali kubur di dalam rumahnya. Tujuannya nopo? Tujuannya ya niku agar banyak mengingat mati. Nah nek saniki tanah katanya si ombo-ombo Pak nggih. Tapi nek saiki Pak nggawe blumbang nggo ingat mati, saiki wong omah-omah Pekalongan sempit jamaat. Terkadang takut Ustaz nggih. Takut nek ingat mati takut padahal nggak perlu ditakuti. La tulqi athimar alal syajaratil muthmir. Janganlah engkau melempar batu kepada pohon yang sudah berbuah matang. Tunggu saja pasti akan jatuh. Artinya usia niku tua muda pasti akan ada tiba waktunya untuk kita meninggal dunia. Jangan khawatir. Justru orang yang soleh itu bukan lantaran usia kematian, usia muda yang ia takutkan ketika ia akan mati. Justru yang ia takutkan bagaimana ketika ia beramal ikhlas atau tidak. Yang ia takutkan bagaimana dosa-dosanya apakah diampuni atau tidak. Justru itu jamaah. Wa qulubuhum wajilah, hatinya itu bergetar. Bergetar nopo, apakah amalku ini diterima atau tidak. Antara cemas, harap dan cemas. Harap dimasukkan surga, cemas apakah dosa-dosanya diampuni atau tidak. Itu orang-orang yang soleh yang disebutkan dalam Al-Quran. Jamaah yang kula muliakan karena Allah, di masyarakat itu kan ada istilah nek wong apik niku usiane pendek nggih Pak nggih. Niku sebenarnya itu perlu ditinjau. Yang pertama, seperti Imam Nawawi dan Umar bin Abdul Aziz, kenapa usianya pendek? Allah ini lebih sayang. Allah sayang kepada dirinya agar dia tidak terkena fitnah dunia. Selama ini prestasi yang ia bangun berupa ibadah, ketaatan, amal soleh agar tidak terkotori dengan fitnah dunia. Sehingga Allah lebih sayang kemudian mewafatkannya di usia muda. Dan tidak ada kaitannya ketika orang baik pasti umurnya pendek, tidak ada kaitannya. Bahkan wala yazidul fil umri ilal bir. Tidak ada yang menambah kebaikan kecuali ketaatan. Ketaatan kita lah sambung silaturahim, sedekah sebagai penolak bala, itulah yang akan menjadikan umur kita berkah. Para hadirin ingkang kula muliakan karena Allah Subhanahu wa taala, kira-kira panjenengan sing hadirten mriki kepingin enggak agar usianya kita berkah? Pingin nggih? Ketika kita ingin mendapatkan usia berkah, maka mencari teman yang tepat di masa tua itu penting. Panjenengan harus golek teman, golek sahabat di masa tua ini yang betul-betul mengarahkan kita untuk tetap istiqomah. Betapa banyak tiang-tiang sing sakniki wis ora katok teng masjid, iku gara-gara pertemanan. Ar-rajulu ala dini khalilihi. Seseorang niku agamanya tergantung temannya. Maka hendaklah ia melihat siapa yang akan ia temani. Pengaruh teman itu 70%. 20%-nya guru di sekolah, 10%-nya wong tua. Terkadang wong tua nasihati anaknya sepisan pindho usah sungana kanan ini angel mutungan nggih. Pengaruh terbesar 70% itu pertemanan. Sehingga orang yang sudah tua harus mencari teman yang tepat.
Kenapa disebutkan di sini innal mujanasah takunu bil mujalasah. Sesungguhnya teman duduk itu sangat akrab dan sangat mewarisi karakter daripada teman duduknya. In jalasa ma'al sururi surirta, in jalasa ma'al masruri surirta. Dipertegas, jika engkau duduk kepada orang yang sukanya jalan-jalan, senangi happy-happy, maka engkau pasti akan surirta, akan ikut senang. Wa in rafaqta al-ghafilina ghufilta. Ketika engkau berteman dengan orang yang lalai, engkau akan ikut lalai. Wa in jalasta ma'adzakirina dzukirta. Ketika panjenengan duduk-duduk bersama orang yang berzikir, maka engkau pasti akan ikut berzikir. Wa in sahibta naimina nimta. Ketika engkau berteman kepada orang yang banyak tidur, maka kita akan ikut tidur. Wa in sahibta amwatad din yamutu dinaka fi qalbika. Ketika engkau berteman kepada orang yang mati agamanya, maka akan ikut mati pula agamamu yang ada di dalam hatimu. Amwatun ghairu ahya. Jamaah ingkang kula muliakan karena Allah. Kemudian 3 penyakit yang harus dijauhi di usia tua. Napa 3 penyakit tersebut? Pertama, penyakit al-kibru, kesombongan. Ini merupakan sifatnya iblis, jamaah. Al-kibru. Kemudian al-hirsu, tamak. Hal ini yang membuat Nabi Adam keluar dari surga. Sifat tamak ini. Kemudian al-hasad, dengki, iri. Ini yang membuat anaknya Nabi Adam berbuat dosa pembunuhan, membunuh Habil. Qabil membunuh Habil. Nah, 3 sifat ini, sifat sombong, sifat tamak, terkadang orang yang tua niku terkait misalnya lunga dadah ya saiki wis tua mulai dikurangi. Kemudian napa melih biasanya orang tua niku kan saiki nek kon jalan-jalan ada sungkan Pak nggih. Sungkan, kemudian lah terkadang tamaknya ini perlu kita koreksi jamaah. Rasulullah pernah bersabda, ya rubu binu Adam wa tasibun min hutnatani al-hirsu 'alal mal wal hirsu 'alal umur. Sesungguhnya anak keturunan Nabi Adam masih bernafaskan pemuda pada 2 hal. Rakus terhadap harta dan rakus terhadap angan-angan. Wis tua tapi kok tua-tua kladi. Semakin tua semakin menjadi. Karena apa? Rakusnya. Ketika kita merenungi usia tua, maka hendaknya sifat rakus ini kita jauhkan. Ada seorang yang bertanya, apa yang menyebabkan engkau rakus terhadap dunia ini? Maka dia mengatakan, siapa yang mengajarimu? Yang mengajariku adalah karena tidak percaya kepada takdir. Ketika kita sudah tua jamaah, maka panjenengan harus yakin sesungguhnya Allah telah menetapkan nafasat, Allah telah menetapkan pada setiap jiwa rezeki. Dan ketahuilah di akhir hadis ini, lantamu tanafsun hatta tastakmila harizqaha. Seorang jiwa ini tidak akan mati sampai rezekinya disempurnakan. Lah panjenengan wis pirang puluh tahun dikai rezeki kalih Allah Subhanahu wa taala. Nggih, dikai pabrik gula, nggih. Seandainya nek tebu ditandur ning Pekalongan belum mesti urip. Di sini Masya Allah banyak tebu, nggih. Lah sudah berpuluh-puluh tahun, 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun, seharusnya kita semakin yakin jamaah, oh yo, aku wis urip sakmene tuane, wis dijamin rezeki sama Allah. Seharusnya kita di usia tua justru malah semakin yakin, bukan malah semakin bingung. Karena tidaklah seorang jiwa meninggal dunia sampai rezekinya dicukupkan atau disempurnakan, meskipun terkadang macet. Akan tapi panjenengan yang penting disyukuri mawon jamaah. Bisa makan, nggih, masih bisa sehat, masih bisa nabung, nggih, jamaah. Berkat, apalagi yang paling berkat di sini adalah marbot. Tabungannya itu celengannya nggak pernah habis di masjid. Ini berkah jamaah. Sedikit akan tetapi mengantarkan kepada rasa syukur itu lebih baik daripada banyak tapi melalaikan. Al-hikdu dengki. Ada ilmu yang sangat berharga dari ulama
Al-Asim insyaallah kalau nggak salah ilmunya jamaah, saya menuntut ilmu selama 30 tahun. Rupanya rasa saling mendengki, rasa saling mencela dan menjatuhkan satu sama lain, saling mencari muka, itu disebabkan karena mereka masih cinta terhadap dunia. Mereka tidak mengingat firman Allah. Allah berfirman dalam surat Al-Jasiyat ayat ke-19. Coba panjenengan nanti cari. Ayatnya bunyinya, ahum yaqsimuna rahmata rabbik nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajatin liyattakhidha ba'duhum ba'dan sukhriya wa rahmati rabbika khairum mimma yajma'un. Allah di dalam ayat ini mengatakan, ahum yaqsimuna rahmata rabbik, apakah manusia yang membagi kasih sayang dari Allah, rezekinya dari Allah. Nahnu qasamna, ketika Allah bertanya siapakah yang membagi rezeki, apakah bosmu? Bukan, bosku ini hanya perantara ya Allah. Tentu siapa lagi? Nahnu qasamna, Allah tegaskan kamilah yang membagi ma'isyatahum fil hayatud dunya, rezeki mereka di kehidupan dunia ini, ma'isyahnya. Wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din, kami angkat derajat sebagian manusia kepada sebagian yang lain, liyattakhidha ba'duhum ba'dan sukhriya, agar mereka ini saling subsidi silang. Yang sugih, yang kaya, yang membantu dengan sedikit hartanya kepada orang yang tidak mampu. Karena orang yang kaya ini pasti dihasilkan dari orang yang miskin, jamaat. Liyattakhidha ba'duhum ba'dan sukhriya wa rahmati rabbika khairum mimma yajma'un, dan rahmat Allah itu lebih baik daripada harta yang kita kumpulkan semuanya. Sehingga sifat dengki ini perlu kita jauhi, karena ketika seseorang ini iri kepada orang lain, hakikatnya ia membunuh kebahagiaan untuk dirinya sendiri. Semakin ia iri, semakin orang tenang hatinya, jamaah. Apa meneh sampai dia ini menginginkan nikmat yang dimiliki saudaranya itu hilang. Wal karim yukhfihi, orang yang mulia ini menyembunyikan apa? Dengkinya. Sedangkan orang yang jahat itu akan menampakkan dari perkataan yang enggak suka, dari perbuatannya. Maka manusia ini tidak akan lepas dari sifat dengki. Cuman manusia yang baik itu meminimalisir, menyembunyikannya. Dan al-hasadu ya'kulul hasanati, hasad itu dapat memakan kebaikan-kebaikan sebagaimana api membakar kayu bakar. Orang yang sudah tua tinggalkan sifat sombong, sifat rakus terhadap dunia, dan sifat iri dengki. Karena itulah yang menjadikan kita ini terjauhkan dari rahmat Allah. Kemudian Imam Al-Asim melanjutkan, aku menyaksikan Arab Badui umurnya 120 tahun. Aku tanyakan kepada dia, apa yang menyebabkan anda ini kuat rasa? Maka dia menjawab ini, Arab Badui ini, taraktul hasada fa baqiyat jasada, aku meninggalkan sifat hasad sehingga jasadku ini tetap sehat. Nek panjenengan isin duwe sifat iri dengki, terkadang itu yang membuat kehidupan kita kurang bahagia, jamaah. Kebahagiaan, kesehatan seseorang niku kan wonten 3. Mangane enak, nggih, turune enak ning pengajian pe wis iso turu kan enak gitu, Pak. Nikmat. Kemudian yang terakhir rampungin wis subhanakallah wa bihamdika baru melek. Yang terakhir perasaannya sehat. Maam enak, tidur enak, perasaannya sehat. Lah kalau perasaannya kita nggak sehat, nggak diplongke, itu penyakit pasti akan pada muncul, jamaah. Nek panjenengan pikirannya plong wis pak orang yang menzalimi aku biarin, pasti ada balasannya sendiri. Panjenengan plongke bismillah, mikire sing manfaat, mikir ibadah, mikir umat, mikir organisasi untuk kemaslahatan masa depan, amal jariah panjenengan itu tenang. Jamaah yang kami muliakan karena Allah Subhanahu wa taala. Ini ada bel Pak nggih nanti al adzan nggih.
Sudah adzan. Oke, sama yang kami muliakan karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian itu saja sekiranya sebenarnya masih ada persiapan meninggal dunia, bagaimana kita mentalkin sebab-sebab husnul khotimah. Kan tapi kita akhiri dengan renungan dari seorang raja Persia. Raja Persia pernah mengatakan, saya angkat bongkahan batu dan saya pikul beban yang sangat berat, tetapi tidak ada beban yang paling berat kecuali hutang, jamaah. Karena ini hutang ini terkait dengan manusia. Saya alami getirnya penjara, sakitnya perasaan, ternyata tidak ada lebih menyakitkan selain hinanya meminta-minta. Yang terakhir, saya sedekahkan dari kekayaan dan pemberianku yang sangat banyak, tetapi tidak ada yang lebih bermanfaat dari pemberian kekayaanku ini selain menuntun orang yang sesat kepada hidayah Allah Subhanahu wa taala. Berarti menggabungkan antara dunia dan antara akhiratnya. Itu saja jamaah yang kami muliakan karena Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa doa lagi, tapi doa itu sudah dihafal alhamdulillah. Tinggal panjenengan praktekkan. Ini malam Jumat nggih, Pak nggih. Doanya ulangi. Allahumma, monggo. Allahumma qawiya dzakari fa innahu manfaatun li ahli. Fa innahu manfaatun li ahli. Allahumma amin nggih. Panjenengan yang laki-laki di sini rasa-rasa kabeh tel ada gitu. Allahumma qawiya dzakari fa innahu manfaatun li ahli. Nggih. Itu ya Allah kuatkanlah alat vitalku karena bermanfaat bagi keluargaku. Itu saja nggih. Itu doa yang dapat kita pelajari. Lain kali lagi kita dapat mempelajari doa yang lain. Mudah-mudahan saya diamalkan. Jangan lupa baca sholawat saderenge jamaah. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas karuan panjenengan. Nasrun minallahi wa fathun qarib. Wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh